Shalom. Shalom. Pagi ini saya mau mengajak kita melanjutkan seri khotbah dari kitab Wahyu, khususnya pasal 2 dan pasal 3. Dan pagi ini kita akan membahas pesan yang disampaikan kepada jemaat di Smyrna. Ya. Jadi mari kita buka Alkitab kita di dalam Wahyu pasal 2 ayat 8 sampai ayat 11. Wahyu pasal 2 ayat 8 sampai ayat 11. Sudah dapat ya? Baik. Kali ini saya akan ajak kita baca bergantian ya. Saya baca ayat 1, ayat 8, saudara semua sama-sama ayat 9, begitu sampai ayat 11 ya. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Smyrna. Inilah firman dari yang awal dan yang akhir, yang telah mati dan hidup kembali. 1, 2, 3. Engkau kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya, dan fitnah mereka yang menuduhinya orang Yahudi. Tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Sebaliknya mereka adalah jemaat iblis. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antara kamu ke dalam penjara supaya kamu dicobai, dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Siapa beriman dan mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, ia tidak akan menderita apa-apa pada kematian yang kedua. Ya, surat Yohanes kepada ketujuh jemaat, ya, sebenarnya ada begitu banyak jemaat di Asia Kecil waktu itu. Seperti yang di awal saya katakan, angka 7 memiliki makna yang khusus bagi orang-orang Yahudi, mewakili kesempurnaan, mewakili ide kesembuhan saudara. Jadi saudara-saudara, salah satu jemaat yang dirujuk oleh Yohanes dalam tulisannya adalah jemaat di kota Smyrna. Nah, saya ingin kita benar-benar memusatkan pikiran kita kepada khotbah ini, ya, supaya kita mendapatkan ide yang betul-betul hendak disampaikan oleh bagian ini, baik kepada pendengarnya pada waktu itu, gereja mula-mula, dan yang paling penting bagi kita hari ini. Karena setiap pembahasan firman Tuhan itu muaranya adalah apa yang kita bisa praktekkan dari firman Tuhan itu dalam hidup kita hari ini. Ya. Nah, pertama-tama kita akan melihat bagaimana Kristus digambarkan kepada jemaat di Smyrna, saudara-saudara. Ya, di ayat 8 bagian B dikatakan seperti ini. Inilah firman dari yang awal dan yang akhir, yang telah mati dan hidup kembali. Ya. Kristus pertama-tama digambarkan sebagai yang awal dan yang akhir. Ya. Yang dipakai di sini adalah protos dan eskatos. Ya. Yang awal dan yang akhir. Ya, karena kita juga nanti mengenal ada istilah alfa dan omega. Sebenarnya sama. Ya.
Tetapi yang dipakai di sini adalah yang awal protos, ya, dan yang akhir eskatos. Nah, saudara-saudara, gelar yang diberikan kepada Kristus pada bagian ini memiliki makna yang sangat khusus bagi orang-orang Smyrna. Ya. Kenapa Kristus diperkenalkan sebagai yang awal dan juga yang akhir? Yang ada duluan, bahkan ada dalam kekekalan, dan akan tetap ada sampai kepada kekekalan. Kenapa ini yang diperkenalkan kepada orang-orang di Smyrna? Ya, kota Smyrna dikenal sebagai atau dikenal dengan satu julukan. Salah satu julukannya adalah the first of Asia in beauty and size. Artinya, saudara, banyak pada waktu itu baik filsuf maupun tokoh-tokoh terkenal di masa abad pertama itu mengakui bahwa kota Smyrna adalah kota yang sangat cantik. Kota yang sangat cantik, saudara. Kalau Efesus beberapa 2 minggu yang lalu dan kita sudah bahas, dia adalah kota dengan harbor atau pelabuhan yang besar, saudara. Smyrna, ya, itu dijuluki sebagai kota di Asia yang terdepan ketika kita membahas tentang kota yang sangat cantik. Ya. Smyrna is first of Asia in beauty and size. Ya. Nah, tetapi fakta berkata Smyrna pernah dihajar. Nanti kita akan lihat lagi tentang ini. Smyrna pernah ditaklukkan oleh orang-orang Libya, sampai kota yang tadinya begitu cantik itu menjadi tandus. Dari satu kota yang begitu dikagumi menjadi hanya satu desa kecil yang hanya tersisa dengan sedikit penduduk. Ya. Nah, selama 400 tahun atau 4 abad kondisi ini terjadi. Jadi tadinya Smyrna adalah satu kota yang begitu cantik, yang begitu dikagumi oleh orang-orang pada masanya. Dia adalah the first, yang pertama. Ya. Dia adalah the first, dia adalah yang pertama. Smyrna dikagumi begitu banyak orang. Tetapi kepertamaannya Smyrna ini, atau the first of Smyrna ini, saudara, keutamaannya lah maksud saya, ya, the firstness-nya itu tidak bertahan. Ketika orang-orang Lydia masuk dan menyerang 400 tahun, Smyrna tandus, saudara. Kota yang tadinya cantik menjadi kota yang tandus. Kota yang tadinya besar, dikagumi, berubah menjadi satu desa kecil yang tidak dihuni oleh banyak orang. Lalu Kristus digambarkan sebagai the first, yang pertama, tetapi juga yang terakhir. Ini seakan-akan mengingatkan jemaat di Smyrna bahwa Kristus jauh lebih daripada apa yang pernah kalian capai dalam hidupmu. Kalian jemaat di Smyrna pernah menjadi kota yang dikagumi, pernah menjadi kota yang diminati begitu banyak orang, tetapi kekaguman itu tidak bertahan. Karena akhirnya kota Smyrna yang begitu cantik dihancurkan, dijajah oleh orang-orang Lydia dan menjadi satu desa kecil dan tandus. Tetapi Kristus, dia adalah yang pertama dalam kekekalan, dan dia tidak akan pernah tandus. Kristus tidak akan pernah dikalahkan oleh siapapun. Kristus tidak akan pernah ditaklukkan oleh siapapun. Kristus tidak akan pernah ditaklukkan oleh apapun. Sehingga selain Kristus adalah yang utama dan pertama dalam kekekalan, dia juga akan terus kekal dan juga menjadi yang terakhir dalam kekekalan. Makanya Kristus diperkenalkan sebagai yang pertama,
dan yang akhir, yang awal dan yang akhir. Saudara, saudara menangkap pesannya di sini. Jadi pesan kepada jemaat di Smyrna terkait dengan Kristus. Kristus diperkenalkan sebagai Allah yang tidak akan pernah terkalahkan. Smyrna pernah dikalahkan, Smyrna pernah ditaklukkan, tetapi Allah tidak akan pernah ditaklukkan oleh siapapun. Itu sebabnya Smyrna diperkenalkan kepada Tuhan yang awal dan yang akhir. Ya, saudara senang punya Tuhan yang tidak bisa ditaklukkan oleh apapun? Yes. Ya, kita senang punya Tuhan yang tidak tunduk pada otoritas apapun. Dari sini nanti kita bisa tarik jauh ke dalam hidup kita. Kenapa kita takut dengan kehidupan? Kalau kita punya Allah yang tidak pernah bisa ditaklukkan oleh apapun. Amin. Amin. Ya, kita punya Allah yang tidak pernah usang. Kita punya Allah yang tidak pernah gersang. Allah yang kita sembah selalu fresh, segar bagi kita, saudara. Dia adalah yang awal dalam kekekalan. Dia adalah yang utama, dan dia akan terus seperti itu sampai kepada kekekalan. Beda dengan Smyrna. Smyrna tadinya yang awal, yang utama, tapi di tengah jalan keutamaannya hilang. Dia menjadi tandus. Ya, jadi kita bersyukur punya Allah yang tidak pernah tandus, saudara. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, Allah atau Kristus diperkenalkan sebagai yang telah mati dan hidup kembali. Yang telah mati dan hidup kembali. Sebenarnya secara literal, ya, bagian ini bisa diterjemahkan sebagai dijadikan mati namun tetap hidup. Ya, di dalam teks aslinya, dalam bahasa Yunaninya, bagian ini bisa diterjemahkan seperti ini: dijadikan mati namun tetap hidup. Became dead and yet lived. Dijadikan mati namun tetap hidup. Saudara bisa bayangkan nuansa yang berbeda. Kalau dalam teks Indonesia dikatakan yang telah mati dan hidup kembali. Ya, walaupun maksudnya tidak seperti yang saya katakan berikut, seakan-akan Kristus pernah mati lalu dia hidup kembali. Tapi teks aslinya berkata, sebenarnya Kristus tidak pernah mati. Nah, ini menunjukkan kepada kita bahwa yang mati dari Kristus hanya dagingnya saja. Ini membantahkan anggapan orang-orang Tuhan kok mati gitu kan. Betul kan? Pernah dengar kata-kata seperti itu? Sebenarnya Kristus tidak pernah mati. Dia hanya dianggap mati karena memang dagingnya mati disalibkan. Tapi sebenarnya dia tetap hidup. Jadi Kristus diperkenalkan sebagai yang dianggap mati, yang dijadikan mati, atau yang dimatikan, tetapi tetap hidup. Dia tetap hidup, dia tidak pernah mati sesungguhnya. Dan ini membuktikan kepada kita sekali lagi bahwa Kristus itu betul-betul Tuhan. Amin. Dia tidak pernah mati. Jadi kalau ada orang bilang Tuhan kok mati, oh ini salah. Tuhan tidak pernah mati. Dagingnya pernah mati, tapi Tuhan tidak pernah mati. Kenapa ini diberikan kepada jemaat di Smyrna? Sekali lagi, ini hanya untuk membandingkan. Kalau engkau Smyrna pernah hidup sebagai kota yang luar biasa cantik, engkau pernah hidup sebagai kota yang dikagumi orang, tapi engkau pernah mati. Tapi Kristus tidak pernah mati. Saudara mendapatkan idenya? Ya. Jadi kepada orang-orang di Smyrna, Kristus
diperkenalkan sebagai Tuhan yang tidak pernah mati, tidak seperti kotamu, tidak seperti negerimu, kira-kira kayak gitu. Tidak seperti Smyrna, pernah hidup dengan luar biasa dikagumi, tapi akhirnya mati. Tetapi Tuhan tidak pernah mati. Nah, dari kedua julukan Tuhan ini, kita bisa menarik satu kesimpulan bagi kita. Ini sebenarnya cara Allah, ya, cara Allah menghibur jemaat di Smyrna. Cara Tuhan menghibur. Karena nanti di ayat 9 dan 10 kita akan melihat bagaimana jemaat di Smyrna ini digambarkan sebagai jemaat yang menderita secara fisik. Ya, fakta bahwa mereka menyembah Tuhan yang tidak pernah mati itu diharapkan dapat membangkitkan semangat mereka untuk hidup atau melewati penderitaan. Ya, ini sama seperti saya gambarkan dengan cara yang mudah dipahami, saudara. Ya, saudara pernah nonton acara apa itu namanya, lupa saya, yang disuruh makan aneh-aneh itu, disuruh makan cacing, apa dulu namanya itu, yang hadiahnya $50.000 US itu. Apa sih itu, saya lupa itu. Ya, Fear Factory. Ya, Fear Factory. Itu dulu adanya di Amerika acara itu. Di Indonesia saya nggak tahu apakah pernah ditiru. Itu ceritanya begini. Ada beberapa orang bertanding, ya, berlomba, hadiahnya $50.000. Waktu itu sekitar 600-an juta. Nah, mereka akan diperhadapkan dengan segala bentuk kejijikan. Ya, kenapa kejijikan? Karena mereka disuruh makan cacing. Saudara tahu cacing? Ada yang doyan makan cacing. Tapi cacingnya ini tidak beracun ya, cacing tanah ya. Cacing tanah, bukan cacing ada anak bayi mencret terus ambil cacingnya. Ini cacing tanah. Ya. Kadang mereka disuruh makan apa ini? Gurita yang mentah. Ya, telur mentah dicampur apa gitu. Pokok semua itu menjijikan. Tidak biasa. Tapi barang siapa berhasil melewati setiap tahapan itu, di depannya ada hadiah berapa? $50.000 US. 600 sampai 700 juta waktu itu. Kenapa mereka mampu melewati kejijikan itu? Kenapa mereka mau melewati kesakitan itu? Ada sesuatu yang jelas. Ingat, ini kata kuncinya ya. Ada sesuatu yang jelas yang menunggu mereka di depan. Saya pernah lihat satu tahap setelah makan yang kotor-kotor itu, yang geli-geli itu, ya, mereka ada satu tahap, mereka tangan mereka dirantai, kakinya juga dirantai, ya, tapi mereka dikasih kunci, gembok sini, kunci gembok, tangannya dirantai ke belakang, kaki dimasukkan ke air. Jadi mereka harus, wah, itu seperti latihan tentara gitu, seperti Kopaska gitu. Bayangkan. Beberapa dari mereka gagal karena akhirnya hanya satu pemenang yang diambil. Tetapi apapun itu, kenapa mereka mau ikut berlomba atau bertanding? Karena ada sesuatu yang jelas di depan mata mereka menunggu di depan. Sama seperti ini, saudara. Kristus ditampilkan secara nyata dan jelas bahwa Kristus adalah yang awal dan yang akhir. Kristus adalah Allah yang tidak pernah mati. Dia hidup. Itu ditampilkan dengan jelas di depan jemaat di Smyrna, sehingga nanti ketika kita membahas tentang penderitaan jemaat di Smyrna di ayat 9 dan 10, tujuannya adalah supaya jemaat di Smyrna ini tidak menyerah. Mereka mau berlomba dalam pertandingan iman mereka, karena ada sesuatu
yang jelas di depan mereka. Apa yang jelas itu? Kristus yang menunggu mereka. Ya, kira-kira idenya seperti itu. Sehingga kalau kita merujuk ayat 9 dan 10 dikatakan, ya, aku tahu kesusahanmu, aku tahu kemiskinanmu, namun engkau kaya, dan fitnah mereka difitnah, yang menyebut dirinya orang Yahudi, tapi sebenarnya mereka bukan Yahudi dalam hal rohani. Sebaliknya mereka adalah jemaat iblis. Jangan takut, katanya kepada jemaat di sekitarnya, jangan takut. Apa yang harus engkau derita? Iblis akan melemparkan beberapa dari antara engkau dalam penjara, supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Kata 10 hari ini adalah kata ganti untuk waktu yang singkat. Jadi saudara, bagi Rasul Yohanes, pesan kepada jemaat di Smyrna itu menggambarkan kira-kira seperti ini. Saya ulang, ada pengharapan yang jelas, bukan abal-abal. Ada pengharapan yang nyata, bukan fake, bukan palsu. Siapa itu? Kristus yang menunggu di depan. Kristus yang adalah awal dan akhir. Kristus yang dijadikan mati tetapi tetap hidup. Dia ada menunggu di depan. Kamu mau berjalan ke arah sana, akan ada penderitaan yang kamu alami, akan ada kesusahan yang kamu alami. Tapi ingat, kesusahan itu tidak akan lama. Perjalananmu menuju kekekalan seperti Allahmu adalah kekal, itu tidak akan lama. Makanya dikatakan, karena itu jangan takut. Jangan takut. Lalu dikatakan apa? Hendaklah engkau setia sampai mati. Kalau engkau setia sampai mati, pengharapan yang tadi ada di depan, ya, Kristus yang menunggu di depanmu akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Orang-orang di Smyrna ini dianiaya, saudara. Mungkin terkait dengan beberapa orang penting dari kelompok Yahudi yang bertobat. Ya, sejarah mencatat ada Ignatius dari kota Smyrna itu bertobat mengenal Tuhan. Ada juga yang paling terkenal, yaitu seorang prajurit Roma, yaitu saya prajurit Roma atau apa saya kurang ingat, tapi Polikarpus. Sorry, bukan prajurit Roma, dia adalah seorang pelayan namanya Polikarpus. Polikarpus ini, kalau saya tidak salah, dia ini muridnya Rasul Yohanes, kalau saya tidak salah. Sorry, bukan prajurit Roma. Ya, saya ingat panglima tentara Roma yang bertobat di kayu salibnya Yesus. Ingat, saya dari sana, bukan itu. Polikarpus ini kemungkinan besar adalah murid langsung dari Rasul Yohanes. Dia juga dari Smyrna, dan dia dihukum mati karena dia bertobat. Saudara, dia yang bilang waktu ditawarkan, sangkallah Yesus. Dia bilang 80 tahun Tuhan Yesus tidak pernah mengecewakan aku, maka aku juga tidak akan pernah mengecewakan dia. Dan dia dibakar, saudara, untuk hidup. Nah, bertobatnya beberapa tokoh besar dari kota Smyrna itu mungkin membuat beberapa orang Yahudi itu kalah. Ya, lalu mereka mulai menganiaya jemaat-jemaat di Smyrna. Dikatakan di sana, seperti tadi saya katakan, setia sampai mati. Kenapa setia sampai mati? Karena di depanmu ada pengharapan yang jelas. Di depanmu ada Yesus yang awal dan yang akhir. Di depanmu adalah Yesus yang dijadikan mati, yang mau dimatikan, tetapi yang tetap hidup. Ya, setia sampai akhir. Ada pengharapan yang jelas. Selain itu, aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Dalam budaya pada waktu itu, saudara, ya, khususnya dengan kota Smyrna, karena kota Smyrna ini adalah tempat banyak kuil-kuil dewa. Smyrna itu sangat akrab dengan kata mahkota. Ya, karena itu tadi saya sambung sejarah Smyrna. Tadi kan saya sampai di
ketika Smyrna dihancurkan oleh orang-orang dari Lydia. 400 tahun kota yang tadinya cantik menjadi gersang, menjadi desa kecil. Nah, saudara-saudara, di hampir mendekati abad pertama Masehi, setelah 400 tahun kota Smyrna menjadi gersang dan dihancurkan. Kota ini, saudara, secara ajaib, ya karena waktu itu ada perubahan-perubahan tertentu di Asia Kecil, secara ajaib, secara mencengangkan dan mengejutkan, kota ini bangkit. Saudara, kota ini bangkit kembali dari yang tadinya kota yang sangat cantik, dihancurkan selama 400 tahun, dan tiba-tiba kota ini mengalami satu pemulihan kembali, mengalami pemulihan. Sehingga saudara, ya, pemulihan ini ditandai dengan dijulukinya kota Smyrna ini dengan kota mahkota, simbol dari suatu kebangkitan, simbol dari suatu pemulihan. Dan ada budaya di antara mereka. Jadi kalau ada orang pergi ke sebuah kuil pada waktu itu atau tempat penyembahan dewa, tadi saya katakan ada banyak kuil di sana. Misalnya dia mau menyembah Dewi Artemis, Dewi kesuburan, maka penyembah ini akan datang dengan memakai mahkota Dewi Artemis. Ya, dia akan mengenakan mahkota yang dimiliki oleh dewa yang dia sembah. Mengerti maksud saya? Misalnya dia menyembah dewa tertentu, maka mahkota yang dia pakai ketika dia menyembah dewa itu harus merupakan mahkota yang mirip dengan yang disembah. Tetapi faktanya adalah baik mahkota itu maupun yang disembah itu tidak real, tidak nyata, dan tidak bisa membuktikan bahwa mereka hidup, karena semua hanya patung, ya? Patung saja. Nah, di sini Kristus memberikan sesuatu yang secara langsung menyadarkan orang-orang di Smyrna seperti ini. Kalau kamu datang menyembah dewamu, maka kamu akan mengenakan mahkota seperti yang dimiliki oleh dewa itu. Tetapi dewa yang mahkotanya yang kau pakai adalah dewa yang sama sekali mati, dewa yang tidak bisa sebenarnya berbuat apa-apa. Tapi kalau engkau menyembah Allah yang hidup, maka yang aku berikan adalah mahkota kehidupan. Kenapa mahkota kehidupan? Karena Allah yang kau sembah adalah Allah yang hidup. Ingat tadi, seorang penyembah akan memakai mahkota yang menggambarkan dewa yang disembah. Ya. Jadi kalau orang-orang Smyrna, seakan-akan Kristus berkata melalui Yohanes, kalau engkau menyembah Kristus, Kristus adalah Allah yang awal dan yang akhir, Kristus adalah Allah yang mau dijadikan mati tetapi tetap hidup, maka mahkota yang engkau pakai adalah mahkota kehidupan. Karena Allah yang engkau sembah adalah Allah yang hidup. Saudara lihat, ya, itu sebabnya dikatakan di sini, barang siapa setia sampai mati, kepadanya akan aku berikan mahkota kehidupan. Bukan mahkota yang mati, bukan. Kamu menyembah dewamu, dewamu gak bisa bikin apa-apa. Dewamu mati, tapi kamu masih tetap nyembah. Harapanmu palsu, ya kan? Kamu mengenakan mahkota yang sesuai dengan dewa yang kamu sembah. Tapi kalau engkau menyembah Allah, Allah yang kau sembah adalah yang awal dan yang akhir, Allah yang mau dijadikan mati tetapi tetap hidup, Allah yang hidup. Kalau engkau menyembah Allah yang hidup, maka mahkota yang kau kenakan adalah mahkota
kehidupan. Jadi inilah yang diberikan kepada jemaat di Smyrna. Ya. Lantas apa yang bisa kita pelajari, saudara, dari pesan kepada jemaat di Smyrna ini? Pertama-tama, kita sudah melihat bahwa Kristus yang kita sembah itu adalah Allah yang kekal, ada dari awal dan akan terus ada sampai akhir. Dan kata akhir di sini ini tidak sedang menunjukkan satu keadaan yang putus, tidak. Akhir di sini eskatos. Eskatos dalam bahasa Yunani itu juga menunjukkan tentang kekekalan di sorga. Makanya ilmu teologi yang mempelajari tentang zaman akhir disebut eskatologi. Akhir di sini adalah tentang sorga. Artinya, kalau kita setia menyembah Kristus, ingat, kita sedang menyembah Allah yang memang kekal. Ya, kekal. Dia tahu hidup kita dari awal sampai akhir. Dia tahu sejarah umat manusia, dan dia tahu bagaimana memelihara mereka, karena dia tahu hidup kita dari kekal sampai kekal. Lantas, kalau kita memiliki Allah seperti ini, apakah kita masih khawatir dengan kehidupan? Seharusnya tidak, walaupun kita masih sering khawatir. Tetapi itulah gunanya pengetahuan akan firman Allah. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Makanya saya pengen kita semua mengenal siapa Allah kita. Salah satu yang diperkenalkan melalui jemaat di Smyrna ini adalah bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang ada dari awal dan akan terus ada sampai ke akhir. Dia tidak pernah mati sebenarnya. Dia tidak pernah pudar seperti jemaat di Smyrna. Dia tidak pernah tandus seperti kota Smyrna. Dia tetap ada. Allah kita tidak pernah past tense, tidak pernah masa lalu. Allah kita selalu present, selalu sekarang. Betul? Allah kita tuh nggak pernah di masa lalu. Kita yang pernah di masa lalu. Nenek moyang kita yang pernah di masa lalu. Tapi Allah selalu ada di masa sekarang. Kenapa begitu? Karena Allah ada dari awal sampai akhir. Dia ada. Itu sebabnya nanti kita mengenal Allah yang Maha Tahu. Kadang-kadang kan orang tanya, kenapa Allah bisa tahu ya? Kalau Allah tahu berarti dia tahu hidup kita nanti sampai akhir, walaupun belum terjadi. Ya karena Allah ada dari awal sampai akhir. Bukan berarti Allah ada dari awal ya. Oh berarti dia udah nggak ada lagi, sekarang dia ada. Enggak, dia tetap ada dari awal sampai akhir. Itulah sebabnya waktu Yesus ditantang orang-orang Farisi dan ahli Taurat terkait Musa dan Yesus Kristus, dia bilang apa? Sebelum Musa ada, aku sudah ada. Nah kata yang dipakai di sana saudara-saudara, Musa itu dipakai past tense. Kita kan bahasa Indonesia nggak ada past tense, nggak ada present, nggak ada future kan. Di dalam bahasa Yunani itu ada, dan di dalam bahasa Inggris itu ada. Dalam bahasa Yunani ada yang namanya past tense. Kalau kata kerja sering disebut auristo, yang sudah lalu. Dalam bahasa Inggris disebut past tense. Sebelum Abraham ada, itu dipakai kata was. Itu artinya is dan was. Waktu itu Abraham sebelum ada, tapi dia udah berlalu, Abraham udah gak ada lagi. Aku sudah ada, dan kata yang dipakai itu present, I am. Artinya, sebelum Abraham ada dan sekarang Abraham sudah gak ada, aku ada dan sampai sekarang aku ada, terus nanti aku ada. Itu apa implikasi logisnya dari tata bahasa ini. Ini menunjukkan sekali lagi bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang ada dari awal sampai akhir. Dia tahu sejarah umat manusia dan dia hadir dalam setiap sejarah itu. Hari ini tahun 2023. Bukan berarti Allah sudah berlalu, bukan. Allah masih tetap ada dari dulu sampai nanti. Kita yang berlalu, bumi yang berlalu itu. Kakek saya
Ya, tahun 1900 ada, tapi sekarang udah nggak ada lagi dia. Berarti kakek saya sudah berlalu. Tapi Allah tidak berlalu, dia tetap ada, dia tetap present. Kristus yang kita sembah tidak dapat dikuasai oleh kematian. Dan hanya Allah yang hidup yang bisa memberi kehidupan. Amin. Dan dia bisa memberi kehidupan kepada kita. Dan kita nggak perlu takut akan ini. Yang terakhir, apa yang bisa kita pelajari? Penderitaan karena mengikut Kristus itu adalah suatu keniscayaan. Artinya, ketika kita mengikut Kristus, bisa saja kita mengalami penderitaan. Bisa saja. Dan hari ini idenya masih tetap sama. Orang-orang Kristen bisa saja mengalami penderitaan karena dia Kristen, bukan karena hal lain. Karena dia Kristen. Tetapi kalau kita mengalami penderitaan karena iman kita, maka seperti jemaat di Smyrna, Tuhan juga berpesan kepada kita, tetaplah setia. Sebab apa? Penderitaan itu hanya singkat, hanya 10 hari katanya. Bukan berarti kalau saudara nanti menderita, saudara hitung ini hari pertama, hari kedua, sampai 10, kok masih menderita? Bukan, itu maksudnya singkat. Betul? Saudara ada yang pernah menderita lebih dari 10 tahun? Karena iman loh ya, bukan karena perbuatan kita, karena iman. Jangan nanti karena saudara suka telat makan, saudara menderita maksud Tuhan. Penderitaan ini hanya 10 hari. Bukan. Kita sedang berbicara tentang penderitaan yang disebabkan karena iman kita kepada Tuhan. Tuhan berkata itu tidak akan lama, singkat. Jadi tetaplah setia. Sebagai upahnya apa? Barang siapa menang, ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Artinya apa? Dia merujuk hari akhir, merujuk tentang neraka. Itu jelas. Barang siapa setia kepada Tuhan di dalam penderitaannya, dia akan mengalami kehidupan. Makanya yang dikasih tadi mahkota kehidupan. Orang yang sudah mengenakan mahkota kehidupan, dia tidak akan mengalami penderitaan akan kematian yang kedua. Maksudnya di neraka. Amin. Ya, inilah pesan kepada jemaat di Smyrna.